Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-teman ya, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi yang hadir. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, insya Allah minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Oke, teman-teman ya, di sini saya sudah catatkan beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, ada di inbox juga ya. Di sini saya bahas pengalaman pribadi saya karena saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli obat, saya itu bukan ahli herbal. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dan bisa sembuh dengan menerapkan metode-metode yang sering saya bahas di video saya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi. Video-videonya sudah ada. Silahkan kalian simak saja dulu, kalian sesuaikan dengan sensasi yang sedang kalian rasakan. Ya karena kalau misalkan kaliannya simak nanti dipahami, insya Allah ya mudah-mudahan bisa membantu kalian gitu teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama, Bang, habis tidur siang terus makan kok jadi rasanya lemes. Nah ini teman-teman ya, banyak yang tidak memahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Sebenarnya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, menurut pengalaman saya pribadi teman-teman ya, saya semenjak memahami gangguan ini, saya itu tidak pernah lagi untuk tidur siang ya. Karena bagi saya teman-temannya, ketika tidur siang itu banyak, ketika tidur siang terus kita bangun itu sensasinya banyak teman-temannya, entah dari sensasi medisnya, entah dari sensasi psikisnya, itu banyak sekali yang muncul gitu teman-teman. Maka dari itu saya itu dulu ketika bangun tidur siang itu langsung panik ya, karena waktu itu kecemasannya ataupun anxiety disordernya masih tinggi. Maka dari itu saya menghindari untuk tidur siang. Dan memang saya juga sering sharing dengan orang lain yang udah lebih dulu terkena, anggaplah senior gitu teman-teman ya. Senior orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini, coba hindari tidur siang, terus alihkan saja tidur siangnya itu dengan aktivitas. Apapun itu aktivitasnya kalian lakukan aja gitu teman-teman ya. Ini yang saya dulu teman-teman ya, saya dulu disarankan seperti itu oleh mentor saya. Dan alhamdulillah saya menjalankan metode itu ya. Daripada lu tidur siang, mending dialihkan aja ya. Jadi waktu tidur siang itu saya ganti dengan aktivitas apapun itu teman-teman ya. Ya contohnya bisa apa ya, bikin apa aja gitu teman-teman. Dulu istri saya ada kesibukan lipat kertas, terus bikin anyaman kerajinan gitu teman-teman. Nah di situ saya sering bantu-bantu tuh ya. Latihan di awal-awal sih memang ya nggak nyaman, cuman ya ini harus saya alihkan pemikiran negatifnya. Daripada saya tiduran terus, rebahan terus, mau sampai kapan saya sembuhnya gitu. Saya berpikir seperti itu teman-teman ya. Maka dari itu saya tetap latihan terus walaupun memang rasanya nggak nyaman, tapi saya lama kelamaan terbiasa dan akhirnya bisa latihan yang lainnya juga seperti jalan-jalan ya, olahraga ringan ya. Olahraga ringannya itu jalan-jalan teman-teman ya. Terus ya bisa berjemur gitu, terus bisa jalan-jalan kemana-mana gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk tidur siang itu dikurangi gitu teman-teman ya. Jangan terus-terusan kalian terus rebahan tiduran dengan waktu
yang lama gitu teman-teman. Itu bisa memperhambat proses pemulihan kalian. Nanti juga kalau misalkan kalian terus tidur siang, itu nanti kualitas tidur di malam harinya kurang maksimal teman-temannya. Sedangkan pembaikan ataupun penyembuhan itu yang maksimalnya itu di malam hari. Kenapa? Karena recovery tubuh kita itu terjadinya di malam hari gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian tidur siang, nanti tidur malamnya tidak maksimal, terganggu, nanti bisa sulit tidur ya, terus juga misalkan tidurnya sering terbangun gitu teman-teman. Jadi untuk saya pribadi ya, yang sering saya lakukan metodenya itu saya menghindari tidur siang. Oke ya, itu ya. Terus sensasi setelah makan ya. Sebenarnya orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu serba salah teman-teman ya. Tidak sebelum makan kita banyak sensasi, setelah makan juga ada sensasi gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu, tetapi ya memang inilah ciri khasnya gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Sensasinya itu ya memang selalu hadir teman-temannya, sebelum makan kek, setelah makan kek gitu teman-teman. Dah, untuk sensasi setelah makan sebenarnya ini hal yang wajar. Kenapa saya katakan wajar? Sebenarnya ketika kalian itu habis makan itu sistem tubuh kita itu fokus terhadap pencernaan, fokus kepada pencernaan gitu teman-temannya. Kenapa bisa fokus kepada pencernaan? Ya memang sudah sistemnya seperti itu. Dan ketika tubuh kita fokus kepada pencernaan ya teman-teman, itu aliran darah, aliran oksigen ke bagian kepala itu menjadi berkurang ya teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Dan sebenarnya untuk lemes ya, lemes setelah makan itu bukan hanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety teman-teman ya. Orang yang sehat, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung GERD anxiety itu mengalaminya juga. Biasanya orang-orang teman-teman ya, setelah makan itu biasanya ngantuk ya teman-teman, ngantuk. Nah, sedangkan ngantuk itu responnya banyak teman-teman, ada sakit kepala, ada pusing, terus ada lemes gitu. Nah, ketika oksigen ke kepala itu berkurang, aliran darah ke kepala kita itu berkurang setelah makan karena ada makanan yang harus dicerna gitu teman-teman. Jadi fokusnya aliran darah, aliran oksigen itu fokusnya ke pencernaan gitu teman-teman. Nah, biasanya ketika oksigen di kepala kurang ya, aliran darah di kepala kurang, itu biasanya ngantuk, lemes, pusing ya, ataupun sakit kepala gitu teman-teman. Dan itu sebenarnya dialami bukan hanya orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik saja teman-temannya, itu dialami oleh semua orang gitu teman-temannya. Biasanya nih orang yang habis makan itu biasanya suka pengen tidur ya gitu teman-temannya, tiduran, ngantuk. Nah, biasanya seperti itu, dan itu sebenarnya hal wajar. Cuman sialnya bagi orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik, karena pikirannya sensitif, perasaannya sensitif, itu langsung dipikirkan dengan berlebihan. Waduh, ini jangan-jangan tandanya mau pingsan. Waduh, jangan-jangan ini tandanya penyakit yang berbahaya. Waduh, jangan-jangan tandanya ini sudah mulai mau mati. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pemikiran orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu tidak bisa berpikir secara wajar, tidak bisa berpikir secara logis, ataupun tidak bisa berpikir secara rasional gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman pribadi saya. Sebenarnya itu hal-hal yang wajar, hal-hal yang sepele. Itu dirasakan dan dialami bukan hanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik saja ya. Jadi semua orang biasanya mengalami itu. Contohnya saya, keluarga saya nih, istri saya ya, terus teman-teman saya di tempat kerja. Itu biasanya kalau misalkan kita istirahat, terus makan siang, habis makan siang itu biasanya pada tidur teman-teman ya. Cuman untuk saya pribadi, karena saya itu menerapkan metode 3P, saya itu selalu menjeda habis makan itu nggak langsung tiduran teman-teman ya. Saya itu kalau mau tidur itu harus jeda, mau minimal 2 jam ataupun 3 jam. Jadi saya nggak pernah tidur habis makan, itu nggak pernah langsung tidur teman-teman ya. Itu sebenarnya dari anjuran dokter juga teman-teman ya, itu memang seperti itu. Bukan hanya untuk orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety teman-teman ya. Jadi ini semua ya, semua orang harusnya menerapkan metode ini ya. Harus habis makan itu sebenarnya tidak boleh langsung tiduran gitu teman-teman ya. Jadi harus dijeda minimal 2 jam gitu ya. Ini saran dokter ya, bukan hanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety saja,
tapi semua orang untuk menjaga kesehatan esofagus ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama ya sudah, terus pertanyaan kedua. Bang, saya susah tidur padahal sudah tidak cemas lagi. Gimana solusinya? Jadi untuk susah tidur ya, walaupun sudah tidak mengalami kecemasan, susah tidur itu yang pertama yang sudah saya bahas tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian tidur siang, nanti tidur malamnya akan terganggu, tidak maksimal tuh teman-teman ya. Jadi hindari tidur siang kalau misalkan tidur malamnya ingin lebih maksimal gitu teman-teman. Terus yang keduanya, kalau misalkan kalian sulit tidur itu biasanya walaupun kita itu tidak mengalami kecemasan, biasanya pikiran orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu tidak rileks teman-teman ya. Walaupun kita sudah tidak memikirkan tentang penyakit, tentang sensasi, tentang penderitaan, tetapi ada aja teman-temannya yang dipikirkan, entah itu pemikiran hal positif, entah itu pemikiran yang negatif teman-teman ya. Jadi ketika kita tidur, ketika rebahan, itu pikirannya traveling teman-teman ya, kemana-mana mikir, walaupun bukan pikiran yang negatif, tapi kalau misalkan kita berpikirnya terus, otak kita tidak rileks mikirkan nanti gimana besok, nanti ini, nanti itu teman-teman ya. Nah itu otak kita tidak rileks ya teman-teman. Ketika otak tidak rileks ya, kita juga nggak bisa tidur teman-temannya, badan kita juga yang nggak rileks gitu. Jadi gimana caranya? Jangan banyak mikir, biasakan setelah makan jeda 2 jam ya, usahakan tidur ataupun rebahannya di jam 8, itu harus dibiasakan seperti itu terus gitu teman-teman ya. Ketika jam 8 mulai masuk kamar, mulai rebahan, matikan lampu ya, terus rileks ya teman-teman ya. Jangan banyak mikir ya teman-teman. Terus bisa kalian dengarkan audio relaksasi gitu teman-teman ya, ataupun bisa kalian zikir di dalam hati dan pikirannya. Nanti tanpa kalian sadari, kalau misalkan sudah rileks, nanti ya tidur dengan sendirinya gitu teman-teman. Maka dari itu biasakan terus tidurnya mulai dari jam 8 gitu ya. Terus juga dibantu dengan melakukan pernapasan diafragma ya, itu untuk rileks ya. Sebelum tidur harus melakukan pernapasan diafragma gitu teman-teman. Terus juga di siang harinya ya teman-teman ya, di siang harinya kalian usahakan rutin berjemur, jalan kaki ya minimal 30 menit ataupun 15 menit ataupun semampu kalian. Kalau misalkan kalian masih sering lemes, ya latihannya pelan-pelan aja gitu teman-teman ya, jangan terlalu lama ya. Terus juga rutin hiburan, lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan supaya pikiran-pikiran kalian yang negatif ya, ataupun ya supaya tidak banyak mikir lagi gitu teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Pertanyaan yang ketiga, Bang, pundak sakit, tegang, pernah nggak? Sering teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety itu biasanya sering mengalami yang namanya sakit leher bagian belakang, terus bagian tengkuk, terus bagian pundak ya teman-teman. Itu saya juga pernah mengalami itu. Apa penyebab dan gimana cara penanganannya? Yang pertama, penyebabnya itu dari efek stres teman-teman ya. Kita itu selalu terus berpikir tentang penyakit ya, tentang penderitaan, tentang kematian, takutnya penyakit yang berbahaya, takutnya umur nggak panjang lagi ya teman-temannya. Itu yang selalu saya pikirkan dulu gitu teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian terus berpikir seperti itu ya dengan waktu yang lama ya, terus juga pemikirannya itu sangat kuat gitu teman-teman. Nah, itu tanpa kalian sadari menjadi stres tersendiri, dan ketika stres otot tubuh kita itu menegang teman-teman ya. Maka dari itu biasanya sakit di bagian pundak ya, kiri ataupun kanan gitu teman-teman. Terus juga bagian leher ya, leher belakang tuh sampai tengkuk ya. Itu yang sering saya alami. Terus cara penanganannya gimana? Ya sudah, jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak mikir tentang sensasi, tentang penyakit. Jangan selalu fokus pada satu titik penderitaan penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang alihkan pemikiran-pemikiran negatifnya dengan aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Intinya sibukkan diri kalian gitu teman-teman. Jadi supaya pikiran kaliannya enggak cuma tentang penyakit ya, tentang sensasi ya gitu. Jadi tidak selalu merasa-rasakan.
Jadi pikiran kalian itu teralihkan dengan kegiatan, dengan aktivitas gitu, teman-teman, dengan ngobrol, dengan pokoknya bisa banyak yang bisa kalian lakukan, apa aja gitu yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, ataupun yang membuat kalian sibuk gitu, teman-teman ya. Begitu ya, itu pengalaman saya dan metode saya seperti itu, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah terbiasa ya, rutin melakukan hal-hal seperti itu ingatan tentang penyakit, ingatan tentang sensasi, ingatan tentang kematian itu nanti hilang dengan sendirinya, dan sensasi yang sedang kalian rasakan ini itu juga akan ikut hilang gitu, teman-teman ya. Cuman butuh proses, butuh waktu, nggak instan ya. Untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu memang seperti itu ya. Itulah ciri khasnya, teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, pernah nggak rahang tegang? Takut stroke saya. Pernah, teman-teman ya. Rahang tegang itu juga sama, teman-temannya. Efek kita itu terlalu mikirnya terlalu kenceng ya. Coba relax ya, kendorkan ya, teman-temannya, kendorkan, turunkan pundak kalian ya. Relax, terus juga rahangnya kendorkan ya, teman-temannya. Jangan, biasanya nih ya, orang yang sedang stres ataupun orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu selalu gini, ya teman-teman. Jadi giginya selalu kenceng gitu, teman-temannya. Itu efek apa? Itu efek dari kita mikir terlalu kenceng, teman-temannya. Itu efek kita terlalu mikir terlalu serius, terlalu kenceng gitu, teman-teman. Dan itu dilakukannya bukan hanya sekali dua kali, biasanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, teman-temannya. Itu ya, sepengalaman pribadi saya seperti itu. Kenapa kita bisa seperti itu ya? Karena isi pikirannya itu ya tentang hal-hal negatif, tentang yang menegangkan, tentang yang menakutkan gitu, teman-temannya. Ketika ada sensasi selalu dirasa-rasa, selalu dipikirkan, wah jangan-jangan ini benar nih tandanya kematian, wah jangan-jangan benar nih ini penyakit yang berbahaya gitu, teman-temannya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu. Maka dari itu bukan stroke, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nggak percaya itu bukan stroke, coba aja cek ke dokter gitu, teman-teman ya. Itu sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan kalian sudah didiagnosanya hanya gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun gangguan cerna yang ya ringan ya, untuk misalkan gangguan asam lambung gitu, teman-teman, bukan penyakit yang berbahaya. Nah, karena sensasinya banyak ya teman-teman, karena juga ragam jenisnya juga banyak ya untuk gangguan lambung ini, ada yang dispepsia, ada yang gastris ya teman-temannya, maka sensasinya ya banyak gitu, teman-teman. Nah, untuk gangguan asam lambung, untuk gangguan cerna asam lambung itu sebenarnya kan sensasinya ya di bagian lambung, dan itu belum kita pahami dan belum kita sadari gitu, teman-teman. Terus juga biasanya orang yang terkena gangguan asam, GERD itu biasanya dihinggapi yang namanya anxiety disorder gitu, teman-teman, ataupun anxiety disorder psikosomatik. Nah, itu adalah gangguan psikis. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu terkena dua gangguan. Nah, itu yang membuat kita itu sensasinya nano-nano gitu, teman-temannya. Jadi banyak ya, udahnya kita terkena gangguan medis ya, fisik, terus juga kita terkena gangguan psikis gitu, teman-teman ya. Oke ya, untuk rahang tegang itu saya pernah alami dan bukan stroke, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter bukan gejala stroke ataupun yang lainnya gitu, teman-temannya, nah itu berarti efek dari kalian terlalu stres ya, terlalu tegang, terlalu memikirkan sesuatunya dengan kenceng gitu, teman-temannya. Biasanya gini nih ya, cuman nutup gitu, teman-temannya. Itu sepengalaman saya. Ini rahangnya biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu seperti ini ya, kencang. Dan di sini biasanya sakit nih, teman-temannya. Di sini sakit ya, di sini tegang. Ini sakitnya itu karena tegang, teman-teman, tuh tegang di sini biasanya. Dan itu biasanya juga ngaruh ke bagian telinga nih, teman-temannya. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu telinganya sering gemuruh ya, sering berdenging, sering sakit gitu, teman-teman ya. Itu ya sepengalaman pribadi saya ya, karena ototnya itu kenceng, teman-temannya, tegang ya di sininya. Jadi ya di bagian kuping itu ya terganggu. Jadi kalau misalkan ototnya tegang, sarafnya tegang gitu, teman-temannya nggak rileks ya, biasanya aliran darah ataupun aliran oksigen ke bagian kepala itu ya agak terhambat gitu, teman-temannya. Bisa kalian tangani dengan terapi ya, teman-temannya. Silahkan kalau mau, misalkan kalian mau ke terapis ya teman-teman. Cuman saran saya, kalau misalkan kalian cuma hanya terapi, itu nanti kalian itu sensasinya pasti
datang lagi. Ini pengalaman saya, teman-temannya. Saya juga dulu sering ke terapis, teman-temannya, sering terapi di bagian kepala juga sering terapi, teman-temannya, dulu sampai 1 minggu itu 2 kali saya terapi, teman-temannya. Cuman ya terus gitu aja ya, sensasinya balik lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi, stresnya tidak terkelola ya, teman-temannya, stresnya tidak terkendalikan ya. Jadi kita itu selalu berpikir tentang penyakit ya, tentang penderitaan gitu terus gitu ya. Maka dari itu ya sensasinya akan terus awet dan balik lagi sebanyak apapun kalian terapi terus ya, teman-teman ya. Sesering apapun kalian terapi ya, kalau misalkan stresnya belum kalian tangani ya, sensasinya akan tetap balik lagi gitu, teman-temannya. Ini pengalaman saya ya, teman-temannya. Oke, jadi karena videonya sudah mulai panjang banget, nanti saya uploadnya susah ya. Sebenarnya masih banyak, teman-temannya, pembahasan yang belum saya jawab ya. Oke, jadi videonya segitu aja, teman-temannya. Semoga video ini bisa membantu, semoga video ini bisa menjadi pencerahan, semoga video ini bisa menjadi motivasi ya. Minimal hanya sekedar teman kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, teman-temannya, sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.